Selamat siang, Rina. Ada yang bisa Ibu bantu? Begini Bu, terkait dengan permintaan Ibu agar saya mewakili sekolah dalam perlombaan pidato, saya tidak bisa ikut Bu. Kenapa Rina tidak bisa ikut? Saya masih belum percaya diri Bu. Kak masuk suaranya. Kayaknya ngelek Bu yang sana Bu. Iya, Iya, sampai ngelek. sampai mana tadi? Kenapa Rina tidak bisa ikut? Mengapa tidak percaya diri? Mengapa kamu tidak percaya diri? Karena sewaktu SD dulu saya pernah ikut lomba pidato, tetapi gagal. Jadi untuk kali ini saya tidak mau lagi karena saya takut tidak bisa mengharumkan nama sekolah saya Bu. Nah, Rina, sekarang Ibu tanya, apa saja kekuatan yang ada dalam dirimu? Eh, saya lumayan fasih dalam berbahasa Inggris. Ada lagi kelebihan lainnya? Iya Bu, saya juga bisa merancang pidato informatif. Oke, Rina. Sebenarnya kamu punya kekuatan dalam diri yang perlu terus diasah dan perlu membangun rasa percaya diri kamu sehingga tidak mudah putus asa. Sekarang Ibu mau tanya, menurut kamu apa saja hal-hal penting sebagai syarat dalam berpidato? Setahu saya ya Bu, syarat utama dalam berpidato adalah yang pertama itu menguasai pokok masalah atau isi. Kemudian isi yang akan diuraikan, memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi, kemudian antara si pembaca, topik yang akan dibaca dan pendengar perlu terjalin hubungan yang harmonis serta dapat dipahami oleh pendengar. Tepat sekali Rina, syarat pidato yang baik dan benar. Sekarang dari syarat tersebut, menurut pendapat kamu, manakah yang belum kamu kuasai? Dari keempat syarat tersebut, yang menurut saya belum saya kuasai adalah saya belum memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato, sehingga membuat pendengar tidak memahami isi pidato saya. Hal inilah yang akhirnya membuat saya kurang percaya diri dalam berpidato. Baik, nah, kalau begitu, langkah apa yang kamu lakukan supaya Menurut ngelek sana, Bu? ya, eh, menurut saya, yang saya lakukan adalah saya perlu lebih banyak belajar bagaimana memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato, sehingga pesan dalam pidato saya tersampaikan ke audiens. Dengan begitu, saya akan lebih bisa untuk percaya diri. Bagus sekali, Rina. Kembalikan percaya diri kamu dengan lebih banyak lagi belajar tentang bagaimana berpidato menginfluencer audiens dengan pesan dalam pidato. Ibu yakin kamu pasti bisa karena kamu punya kekuatan yang perlu dieksplor
Dan cara mengeksplor kekuatan dalam diri kamu salah satunya adalah melalui lomba pidato ini. Ibu yakin kamu bisa. Jangan prioritas pada menang atau kalahnya. Yang terutama adalah kepercayaan diri kamu. Baik, Ibu Setio. Saya insya Allah siap untuk mengikuti lomba pidato tingkat kabupaten mewakili sekolah saya. Saya yakin insya Allah saya bisa. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu Setio. Iya, sama-sama. Semangat. Semangat. Hebat. Selamat siang Pak Wahyu. Selamat siang juga. Apa kabar kamu hari ini? Saya harap kamu dalam keadaan sehat selalu. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan, apalagi saat pandemi COVID. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat selalu. Saya harap Bapak juga semoga dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Anakku, kira-kira apa keberatan tidak jika siang ini kita bicara sedikit? Ada yang Bapak ingin bicarakan? Oh, kan juga ke Bapak. Nggak apa-apa Pak. Siap Pak. Adik, akhir-akhir ini saya lihat kamu ruang tenang, coba sampai Ada sedikit masalah menanyakan kepada saya sehingga saya jadi menurut kamu yang ingin kamu saya tanya supaya saya lebih nyaman lagi di sekolah. Oke, baik. Coba ceritakan masalahmu, jangan khawatir. Bapak juga orang tuamu di sekolah. Jadi tidak perlu malu, ceritakan saja masalahnya. Begini Pak, saya kurang nyaman dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Oke, apa yang membuat kamu tidak nyaman dengan mata pelajaran bahasa Inggris? Begini Pak, saya merasa diperlakukan tidak adil oleh ibu guru yang mengajar bahasa Inggris karena saya tidak mengikuti les privat beliau begitu Pak. Jadi teman-teman saya yang lain itu mengikuti les privat di beliau, tetapi saya tidak ikut karena saya tidak ikut itu tadi. Akhir-akhir ini ibu guru yang mengajar bahasa Inggris selalu menyindir saya di setiap jam pelajaran karena saya tidak ikut les privat. Dan saya lihat ibu guru juga memberikan nilai yang tidak adil untuk saya, karena mungkin saya tidak ikut les privat di beliau. Sedangkan teman-teman saya, Pak, mendapatkan nilai bagus. Nah, yang mendapatkan itu yang ikut les privat di beliau, seperti itu. Dan itu yang membuat saya akhir-akhir ini kurang nyaman di kelas, bahkan saya malu dengan teman-teman saya. Begini Pak, saya kurang percaya diri ikut les privat karena saya tidak ada kamus bahasa Inggris, sedangkan teman-teman saya semuanya memiliki kamus yang lengkap. Nah, masalah tidak ada kamus bahasa Inggris atau belum, atau ke orang tua juga pernah diskusikan atau belum tentang ketidakpunyaan buku ini? Untuk ibu guru sendiri tuh saya pernah sampaikan Pak, namun ibu bilang bahwa setiap
itu harus Ma, ada. ke solusinya. Kemudian kira-kira apa rencanamu untuk mengatasi masalah ini supaya bisa ikut les bersama teman-temanmu? Terima kasih atas sarannya, Pak. Mungkin rencana saya nanti akan pulang untuk memberitahu orang tua saya supaya membelikan saya kamus bahasa Inggris dan juga mungkin atau kalau belum bisa beli, saya akan ke perpustakaan sambil menunggu orang tua saya bisa membelikan kamus bahasa Inggris untuk saya, Pak. Nah, ini yang saya suka dari kamu. Nanti sambil bisa beli, dan untuk sementara waktu yang kamu rencanakan pinjam kamus di perpustakaan itu ide bagus. Ayo silakan nanti ke perpustakaan, pinjam kamus dan minta izin pegawai perpus. Iya, Pak. Kemudian saya dengar tadi kamu ada masalah dengan nilai bahasa Inggris. Mana kamu? Iya, Pak. Saya juga memiliki masalah dengan nilai bahasa Inggris juga. Rencana saya guru mapres supaya saya bisa ada peningkatan, Pak. Mungkin dengan remedial seperti itu. Oke, itu langkah yang baik. Di berkoordinasi yang bersangkutan, ya itu salah satu siswa yang hebat. Dengan adanya komunikasi, nanti ibu guru bisa mengetahui kendala yang kamu hadapi sekarang. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih juga. Kamu tetap semangat ya. Anakku harus mengat nanti ikut les, jangan lupa. Semoga jadi anak yang hebat. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas sarannya dan juga bantuannya. Selamat siang, sampai jumpa. Saya pamit dulu, Pak. Oke, terima kasih. Sampai jumpa juga. Sukses selalu untuk kamu ya. Salam ke Terima orang kasih. tuanya. Iya, Pak. Saya. Oke. Selamat siang. Apakah Ibu punya waktu luang hari ini? Selamat siang juga, Pak. Ada apa, Pak? Saya lihat sepertinya Bapak nih agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana, Pak? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf, Bu. Ini saya jadi mengganggu waktunya Ibu nih, Bu. Oh, nggak apa-apa kok, Pak. Saya mau bisa membantu saya, Bu. Dengan senang hati kok, Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Masalahnya apa, Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Bu ingat nggak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas, Bu. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dan Bagaimana bisa, Pak? Lalu apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari pengawas sekolah? menurut saya, Bu, sebenarnya Eh, tidak serius yang bagaimana, Pak?
pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya, Bu. Proses mengajar yang bagaimana? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau apa sampai dikritik? Kalau boleh tahu, kritikannya itu seperti apa? Beliau keberatan waktu saya mengajar, tidak memakai buku teks, Bu. Lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya itu menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, selalu beliau merasa tersinggung. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu saya tanya lagi Bapak, selama ini apa yang Bapak lakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video menyenangkan, video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, Bu. Lalu kenapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Jadi siswa juga termotivasi nantinya dan mengacu pada kurikulum. Sebenarnya sudah bagus sih Pak. Lalu bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa itu kan berbeda-beda ya, dan belajarnya pun berbeda-beda, gaya belajarnya pun berbeda-beda. Betul. Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal sih. Itulah Pak, kenapa pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Pak, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Nah, setelah Bapak cerita, sekarang bagaimana perasaannya, Pak? Terus terang, Bu, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai, Bu. Nah, menurut Bapak nih, apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Jika saya dapat menyimpulkan ini, yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat saat supervisi itu. Karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas sekolah memperingatkan, Bapak memberikan argumen, sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung. Nah, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya ya, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan sekolah. Kalau menurut saya, untuk masalah ini Bapak bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri. Nah, jika ditegur oleh kepala sekolah, Bapak harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Ya, mudah-mudahan ya, Bu. Ya, mudah-mudahan ya, Pak. Nah, dari apa yang sudah tadi Bapak sampaikan, rencana Bapak ke depannya apa? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan
Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Langkah apa yang Bapak ambil? Menurut saya sih sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu, Pak. Syukurlah, sekarang saya merasa lega karena jujur, Bu, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan. Agak khawatir, takut salah langkah. Syukurlah jika Bapak sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana tadi? Itu dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Nah, itu komitmennya. Untuk menjalankan komitmen itu, dukungan apa yang dibutuhkan Bapak untuk melakukan komitmen itu? Itu juga sih, Bu, pikiran dengan teman guru serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Nah, itu ide yang bagus sekali, Pak. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Terima kasih ya, Bu, untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Mau pulang ini belum? Amin, amin. Sama-sama, Bapak. Maaf, Ibu. Kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan ya, Bu. Iya, Bapak, silakan. Terima kasih, salam sehat dan bahagia, Ibu. Sama-sama. Terima kasih kembali, Pak.